Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Amalia. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan menceritakan sinopsis dari novel yang diciptakan oleh Terelie yang berjudul Si Putih. Novel ini menceritakan si putih, yaitu seekor hewan yang tak biasa, seekor kucing yang berwarna putih bersih dan mata yang besar. Tetapi sebenarnya ia adalah hewan kuno yang lahir di peradaban panjang klan Polaris. Di klan ini memang terdapat banyak makhluk hidup. Beberapa penduduk klan Polaris bahkan memiliki kemampuan untuk memahami dan berkomunikasi dengan hewan. Namun, kemampuan tersebut semakin berkurang karena penduduk Polaris mulai tergiur dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedikit sekali kode genetik dengan kemampuan tersebut yang masih tersisa. Cerita ini bermula dari Neyu dan keluarganya yang bergegas meninggalkan kota Eyum, kota terbesar nomor 2 di klan Polaris, yang terkena wabah penyakit menular. Namun di akhir perjalanan menuju ke kota yang aman, Neyu, salah satu anak klan Polaris yang tidak lolos seleksi saat pemeriksaan di portal yang akan membawanya ke klan Polaris bagian kedua. Ketika pemeriksaan, di dalam tubuh Neyu ternyata ditemukan virus. Virus ini bahkan telah menjadi pandemi saat itu. Akhirnya, ia harus kembali ke kota Eyum, tempat tinggal asalnya. Neyu sudah terinfeksi dan tidak bisa ikut bersama orang tuanya. Dia nyaris tak berdaya dan tak lama hujan mengguyur tubuhnya dan membuat dia bangun untuk mencari tempat untuk berteduh dan beristirahat. Karena di sana tidak tersisa apapun, kota Eyum sudah hancur berantakan dan tidak ada yang bisa diselamatkan akibat pandemi virus. Neyu hanya bisa tinggal di sebuah gedung berantakan. Dari situlah awal mula Neyu bertemu dengan si putih. Pada awalnya, dia bertemu dengan si putih karena mendengar suara kucing yang kesakitan seakan meminta tolong kepada Neyu. Dan tak berpikir lama, Neyu pun menolong walaupun badannya tak berdaya. Dengan alat bantu di sekelilingnya, yaitu menggunakan besi panjang untuk menolong si putih yang terjepit oleh batu. Pada akhirnya, si putih pun membantu Neyu dengan memberinya makanan, menyelimutinya, dan memberinya air. Suatu hari, Neyu akhirnya bisa sembuh dan kembali beraktivitas. Setelah sembuh dan bisa kembali beraktivitas, Neyu memiliki tujuan untuk menemui kedua orang tuanya yang terpisah saat dulu pemeriksaan di portal. Neyu bersama si putih mencari cara untuk menerobos dinding kuat yang tebal itu. Namun, 5 tahun setelah itu, Neyu dan si putih tidak berhasil menembus dinding pemisah tersebut. Neyu adalah anak yang istimewa, bahkan sebelum pandemi, level 10 menyerang klan Polaris. Dia telah berbeda dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Orang tuanya bekerja kelas menengah di kota Eyum. Ibunya perawat di pusat kesehatan otomatis kota. Neyu sejak kecil sering ditinggal di apartemen. Anak itu tumbuh lebih cepat dibanding yang lainnya. Dia tumbuh mandiri sejak mengurus dirinya sejak usia 6 tahun. Dia bisa berangkat sekolah sendiri. Dia menyukai pelajaran sains. Jika anak-anak lain minta dibacakan cerita atau dongeng sebelum tidur, ia memilih buku-buku pengetahuan tebal. Ibu dan ayahnya akan membacakannya jika sedang di rumah menemani anak mereka beranjak tidur. Neyu, anak
yang pintar, dia bisa menyelesaikan persoalan rumit, matematika, dan logika. 5-6 tingkat di atasnya. Namun, dia tetaplah anak-anak. Dia suka bermain, berjalan-jalan, mengelilingi apartemen dan taman. Akhirnya, setelah keduanya membaik, Naeun dan si Putih melakukan penjelajahan untuk mempelajari klan Polaris. Mereka memulai petualangan melewati hutan dan akhirnya menemukan rumah kecil tua. Di rumah kecil itu ternyata tinggal seorang kakek tua sendirian yang sangat banyak bicara. Ketika ada masalah yang akan terjadi, Naeun dan si Putih menyelamatkan kakek tua bernama Abraham, atau bisa dipanggil Pak Tua. Mereka bertiga pun melanjutkan petualangan dan penjelajahan yang menyenangkan sekaligus menyeramkan. Mereka bahkan sampai bertarung dengan para pengendali hewan. Naeun ternyata juga harus menjalankan sebuah misi penyelamatan. Ia harus menyelamatkan temannya yang ditawan oleh penguasa bernama Raja Gunung Timur. Naeun dan si Putih dan Pak Tua harus bertempur melawan Raja Gunung Timur dan pasukannya. Dalam novel ini, tokoh Naeun merupakan anak yang tumbuh dan berkembang menjadi remaja pintar, cerdas, dan peduli dengan sesama. Bahkan dirinya rela bertarung melawan seorang penguasa, yakni Raja Gunung Timur. Hal ini disebabkan karena dari kecil dia sudah belajar hidup mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap sesama. Itulah sinopsis dari cerita novel Si Putih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.